Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tentang pameran. Silakan kalian menyaksikan video pembelajaran berikut ini. A. Pengertian, fungsi, dan tujuan pameran. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Karya seni apa saja yang bisa dipamerkan? Lukisan, patung, kriya, tekstil, dan berbagai karya seni lainnya. Pameran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karyanya, jumlah pesertanya, waktu dan tempat pelaksanaannya. Berdasarkan jenis karyanya, pameran homogen adalah pameran yang hanya menampilkan satu jenis karya saja, misalnya pameran lukisan atau pameran patung, pameran kriya, dan lain-lain. Pameran lukisan, pameran patung. Pameran heterogen adalah pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni, misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, grafis, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah pesertanya. Pameran tunggal adalah pameran yang dilaksanakan perorangan, artinya hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Pameran kelompok adalah pameran yang pesertanya lebih dari satu orang, misalnya kelompok kelas 9 SMP, kelompok mahasiswa, kelompok ibu-ibu PKK, dan lain-lain. Berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Pameran di dalam ruangan atau indoor, yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Penyelenggaraan pameran indoor harus memperhatikan penataan, unsur cahaya, dan sirkulasi pengunjung. Pameran di luar ruangan atau outdoor. Penyelenggaraan pameran di luar ruangan biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka, misalnya patung batu, walaupun bisa juga pameran lukisan dan keramik. Fungsi pameran di sekolah. Fungsi pameran di sekolah antara lain: A. Sebagai media penampilan jati diri seorang siswa, B. Sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa, C. Sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan, D. Sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator, E. Sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni, F. Sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Tujuan pameran seni rupa di sekolah: A. Membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa, B. Meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni, C. Melatih berorganisasi, D. Melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, E. Melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Dalam suatu kegiatan pameran tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, sehingga diperlukan adanya sebuah kelompok kerja, dimulai dari merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi pameran, disebut panitia pameran. Kepanitiaan merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, kepanitiaan pameran memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan kegiatan, yaitu terlaksananya pameran sesuai dengan rencana.
1. Kepanitiaan. Struktur organisasi kepanitiaan. 2. Tugas kepanitiaan pameran. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing panitia adalah: A. Pelindung atau penanggung jawab. Tugasnya memberikan nasihat atau saran dan pemecahan masalah di lapangan, baik kepada pembina atau pembimbing, ataupun langsung kepada panitia pelaksana pameran. B. Pembimbing. Tugasnya adalah membimbing atau memberi masukan atau saran kepada panitia dan bertanggung jawab pula terhadap keberhasilan pameran. C. Ketua. Tugasnya adalah mengordinasi kerja seluruh panitia kerja termasuk sekretaris dan juga bendahara, mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan, bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. D. Sekretaris. Tugasnya adalah menyusun dan menyiapkan proposal, menyiapkan surat masuk dan surat keluar, menyiapkan surat-surat izin, menangani urusan ke dalam, menyiapkan surat-surat untuk panitia. E. Bendahara. Tugasnya adalah mencatat dan menyimpan uang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai dengan prosedur, membuat administrasi keuangan, membuat laporan keuangan. F. Seksi acara. Tugasnya adalah mengoordinasi para pendukung acara, menyiapkan susunan acara, bertanggung jawab atas kelancaran acara. G. Seksi publikasi. Tugasnya adalah menyediakan surat izin pameran, membuat poster, katalog, spanduk, dan lainnya, menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang, menginformasikan kepada masyarakat luas. H. Seksi konsumsi. Tugasnya adalah menyusun daftar menu, menyediakan konsumsi pada saat latihan, pelaksanaan, hingga evaluasi, menyediakan konsumsi untuk tamu undangan, bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. I. Seksi dokumentasi. Tugasnya adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan pameran. 3. Menyusun rencana kerja. Rencana kerja tertuang dalam sebuah rumusan yang disebut proposal. Proposal disusun oleh ketua, sekretaris, dan bendahara pameran berdasarkan pertimbangan, arahan, dan petunjuk dari pembina. 4. Menyusun jadwal pameran. Jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan. Jadwal kegiatan dibuat setelah rencana kerja dari setiap seksi terkumpul. Jadwal kerja tersebut disusun oleh sekretaris yang mengacu pada konsep ketua panitia dan hendaknya ditulis dan dipasang di ruang panitia agar mudah diketahui, difahami, dan dilaksanakan oleh seluruh panitia. Perencanaan yang baik harus sesuai dengan kriteria berikut. Kelengkapan pameran. Tempat penyelenggaraan pameran. Publikasi kegiatan pameran. Waktu penyelenggaraan pameran. Dekorasi lokasi pameran. Anggaran kegiatan pameran. Kepanitiaan pameran. C. Tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran seni rupa adalah persiapan penyelenggaraan pameran, publikasi kegiatan melalui radio, spanduk, selebaran, undangan, dan lain-lain, mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan, menyediakan perlengkapan pameran seperti sketsel, papan panel, meja, label karya, buku tamu, tanaman hias, sound system, dan lain-lain, menyiapkan ruang pameran, menyusun acara pembukaan dan penutupan. Tahap penataan ruangan. Yang harus dikerjakan pada tahap penataan ruang adalah mendekorasi ruang pameran, memajang karya, menempel label karya pada setiap karya, meliputi nama pembuat, asal sekolah, judul karya, jenis karya, bahan dan teknik yang digunakan, mengatur alur transportasi pengunjung, memasang meja dan kursi penerima tamu, dan tempat meletakkan buku pesan kesan, memasang lampu sorot di tempat-tempat yang dibutuhkan. 3. Tahap pelaksanaan.
Tahap ini merupakan tahap puncak dari seluruh kegiatan yang meliputi susunan acara pembukaan, pembawa acara, pengarah acara, penempatan petugas jaga stand, buku tamu dan pesan kesan, penampilan hiburan penyerta, pengadaan dokumentasi, upacara penutupan, kepanitiaan pameran. D. Evaluasi pameran. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi, cara mengatasi persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Selain memiliki tujuan yang disebutkan tadi, evaluasi juga memiliki manfaat, diantaranya A. Memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain. B. Sebagai tolak ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan pameran selesai. Adapun laporan panitia meliputi sistem kerja, pembiayaan, personalia kepanitiaan, bentuk pameran, pelaksanaan pameran, dan laporan masing-masing seksi. Demikianlah materi tentang pameran. Semoga dapat menjadi ilmu dan pengetahuan baru bagi kalian. Amin. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugasnya ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.